koga, kaži? Kod Rame! Pa jevo te Ramo, kaži kod Srba. Kod Srba! Tako, kaži kod Srba. Kod Srba, kažiš. Sve još vikati. Srba, slobodno! Nermine! Ajde dolam, ja sam dolam, slobodno kod Srba! Svi ajte! Nermine! Video di awal tadi adalah rekaman memilukan yang terjadi pada 1995 silam. Ketika seorang muslim Bosnia dari kota Srebrenica bernama Ramo Osmanovic dipaksa berteriak memanggil anaknya bernama Nermin untuk menyerahkan diri. Sang anak diketahui lari bersembunyi ketakutan karena melihat penduduk Srebrenica yang beragama muslim ditangkapi oleh pasukan Serbia Bosnia. Usai anak tersebut keluar dari tempat persembunyiannya dan bergabung dengan sang ayah beserta penduduk muslim lainnya yang sudah tertangkap, tiba-tiba tanpa belas kasih, tentara Serbia Bosnia langsung mengeksekusi mati mereka semua dengan cara ditembaki. Sisa-sisa jasad para korban pembantaian baru ditemukan pada 2008 bersama ribuan jasad muslim lainnya yang menjadi korban pembantaian tentara Serbia yang berada di bawah kepemimpinan Jenderal Ratko Mladic. Pembantaian Srebrenica adalah tragedi berdarah dari Perang Bosnia 1992 hingga 1995 yang terjadi setelah pecahnya Yugoslavia. Sepanjang Juli 1995, setidaknya 8.000 muslim Bosnia dari Srebrenica dibantai oleh tentara Serbia. Para pelaku pembantaian itu membuang jenazah korbannya ke dalam kuburan massal yang kemudian mereka tutup dengan bulldozer untuk menyembunyikan bukti kejahatan. Bagaimana pembantaian Srebrenica terjadi? Konflik berdarah di Bosnia pada 1992 hingga 1995 dipicu oleh pecahnya Yugoslavia. Dilansir dari Srebrenica.org, Yugoslavia atau Republik Federal Sosialis Yugoslavia yang didirikan pada 1943 selama Perang Dunia II adalah sebuah federasi yang terdiri dari 6 republik: Slovenia, Kroasia, Bosnia dan Herzegovina, Serbia, Montenegro, dan Makedonia. Yugoslavia dipimpin oleh Maršal Josip Broz Tito setelah berakhirnya Perang Dunia II dengan warga Muslim, Katolik, dan Ortodoks hidup berdampingan di dalamnya. Setelah kematian Tito pada 1980, nasionalisme berlandaskan etnis mulai meningkat. Pada 1991, negara-negara Yugoslavia mulai terpecah-pecah menurut garis etnis. Slovenia dan Kroasia mendeklarasikan kemerdekaan mereka pada Juni 1991 yang memicu perang. Ketika kebangkitan Serbia Raya menyeruak pada Februari 1992, sebuah referendum tentang kemerdekaan diadakan di Bosnia dan Herzegovina. Sebanyak 99,7% warga Bosnia dan Herzegovina memilih ya atau merdeka, namun para pemimpin Serbia Bosnia memboikot referendum untuk mencegah kemerdekaan. Meski demikian, kemerdekaan Bosnia dan Herzegovina tetap dideklarasikan secara resmi pada 1 Maret 1992 dan diakui secara internasional pada April 1992. Tak lama setelah referendum, pasukan Serbia merebut kota Sarajevo, ibu kota Bosnia dan Herzegovina, dan memulai teror berdarah selama 4 tahun. Sejak Mei 1992, pasukan Bosnia-Serbia di bawah komando Jenderal Ratko Mladic melakukan penembakan untuk menargetkan wilayah sipil kota dan lembaga-lembaga utama, membunuh, melukai, dan menimbulkan teror terhadap penduduk sipil. Selama periode memilukan ini, hampir semua bangunan cagar budaya, agama, dan tempat tinggal Sarajevo hancur. Pengepungan Sarajevo mengakibatkan lebih dari 11.000 orang tewas, 1.600 diantaranya adalah anak-anak. Antara 1992 hingga 1995, warga Sarajevo menjadi sasaran penembakan setiap hari dan sasaran penembakan jitu, serta terputus dari seluruh dunia. Kemudian, mulai dari Januari hingga Maret 1993, pasukan Bosnia-Serbia menyerang daerah Cherska di sebelah timur Bosnia dan Herzegovina. Ribuan Muslim melarikan diri ke area aman yang didirikan Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB di Srebrenica dan Zepa dengan harapan menemukan keselamatan. Setelah itu, pasukan Serbia Bosnia mulai memusatkan perhatian khusus untuk merebut wilayah Srebrenica dan Zepa yang berlokasi strategis dan mengusir penduduk Muslim Bosnia yang melarikan diri ke sana. Pada 8 Maret 1995, Radovan Karadzic, pemimpin politik Serbia Bosnia, memerintahkan pasukan Serbia untuk melenyapkan kantong-kantong Muslim di Srebrenica dan Zepa. Pasukan Serbia Bosnia mulai menyerang wilayah Srebrenica pada 2 Juli 1995.
Serangan di daerah ini berlanjut hingga 11 Juli 1995 ketika Ratko Mladic dan pasukan Serbia Bosnia memasuki Srebrenica. Pasukan itu meneror Muslim Bosnia yang secara paksa dipindahkan ke daerah-daerah di luar Srebrenica, dan banyak dari mereka melarikan diri melalui hutan menuju Tuzla atau wilayah bebas. Sebagian besar dari kelompok ini terdiri dari warga sipil. Lebih dari 7.000 tahanan Muslim Bosnia yang ditangkap di daerah sekitar Srebrenica dieksekusi mati pada 13 Juli hingga 19 Juli 1995. Setelah perang, lebih dari 40.000 orang hilang dan lebih dari 3.000 kuburan massal telah ditemukan berisi jenazah korban pembantaian 1995. Dari Agustus 1995 hingga November 1995, pasukan Serbia Bosnia berpartisipasi dalam upaya terorganisir dan komprehensif untuk menyembunyikan pembantaian di Srebrenica. Hingga saat ini, jenazah korban masih diidentifikasi menggunakan teknik DNA kompleks. Tercatat sebanyak 8.372 orang tewas di Srebrenica dengan lebih dari 1.000 mayat korban masih belum ditemukan hingga sekarang. Dilansir dari Britannica, Pengadilan Kriminal Internasional untuk bekas Yugoslavia menyimpulkan bahwa pembantaian di Srebrenica ditambah dengan pengusiran massal warga sipil Bosnia sama dengan genosida. Pengadilan tersebut menyematkan tanggung jawab utama atas kejahatan ini kepada perwira senior di tentara Serbia Bosnia. Itulah beberapa informasi terkait mengenang pembantaian Muslim Bosnia di kota Srebrenica yang sangat memilukan. Semoga Allah menjaga umat Islam yang sedang mengalami kezaliman ya sahabat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الأطياب من أعماقها وازدان عزا بالشموخ ونورا بنت الشريعة للنعيم ورودها والعلم يوليها صفا وحبورا بنت الشريعة للسمو طموحها واضفي لها قول الحبيب سرورا ودعن نوما لا ضياع بعمره يسهرن ليلا يستقين أجورا من نهج أحمد يرتوين بفطرة يحفظن دينا يتقين ثبورا قد ألبست للوالدين بهاءها برا وردا للجميل شكورا قد فاءت الأطياب من أعماقها وازدان عزا بالشموخ ونورا بنت الشريعة للنعيم